Perkenalkan, kami dari tim 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang kelenjar timus. Tetapi sebelum masuk kepada pembahasannya, alangkah baiknya jika teman-teman mengenal dulu nih anggota-anggota dari tim 1. Perkenalkan, saya Teresa Junadru Pidara sebagai ketua sekaligus pemateri pertama. Pemateri kedua ada Christine Bella Vista Torsulu. Pemateri ketiga ada Alma Mayadana Putri Waleulu. Pemateri keempat ada Elvira Sarsisewa. Pemateri kelima ada Manawiyah Tuharita, pemateri keenam ada Zania Loilatu, dan pemateri yang ketujuh ada Juliana Watimena. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kelenjar timus. Kira-kira apa sih kelenjar timus itu? Jadi, kelenjar timus merupakan satu kelenjar yang terletak di belakang tulang dada atau sternum yang disebut dengan mediastinum, yakni ruang di antara paru-paru, jantung, kerongkongan, dan juga batang tenggorokan. Ukuran dari timus ini berkisar sekitar 28 gram, tetapi akan mengecil seiring berjalannya waktu karena tergantikan oleh jaringan lemak. Oke teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur daripada kelenjar timus. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kelenjar timus merupakan suatu kelenjar yang terdapat di dalam rongga dada, lebih tepatnya di dalam mediastinum yang diapit oleh paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri. Nah, timus ini terbagi menjadi dua lobus yang sama besar, yaitu lobus kiri dan juga lobus kanan. Timus diselubungi oleh suatu kapsul fibrosa yang akan mengalami invaginasi ke dalam timus sehingga membentuk lobulus-lobulus. Nah, secara histologisnya, timus terbagi menjadi dua bagian, yaitu korteks atau bagian yang lebih gelap dan medula atau bagian yang lebih terang. Yang pertama adalah korteks atau bagian yang lebih gelap. Kenapa sih sampai korteks ini memiliki penampakan yang lebih gelap? Nah, karena di dalam korteks terdapat sel limfosit yang banyak dan tersusun secara padat. Di dalam korteks juga terdapat sel epitel retikular yang akan berhubungan dengan medula. Kemudian yang kedua adalah medula. Nah, medula merupakan bagian yang lebih terang daripada korteks. Kenapa sampai begitu? Karena di dalam medula terdapat sel limfosit yang lebih sedikit dan tersusun jarang-jarang. Nah, di dalam medula juga terdapat sel epitel retikular. Selain itu, di dalam medula juga terdapat hasal korpuskel atau tempat berkumpulnya sel epitel retikular yang memiliki bentuk yang konsentris. Fungsi kelenjar timus. Kelenjar timus merupakan bagian penting dari sistem getah bening atau yang disebut dengan sistem limfatik di dalam tubuh. Salah satu tugas penting kelenjar timus bagi kesehatan adalah memproduksi sel darah putih yang disebut dengan limfosit T atau sel T. Sel tersebut merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk melawan sel kanker dan mikroorganisme penyebab infeksi, termasuk berbagai macam virus seperti virus corona yang masuk ke dalam tubuh. Untuk menjaga kesehatan kita, limfosit T tidak bekerja sendirian. Sel ini dibantu oleh sel darah putih lain yang disebut dengan limfosit B. Limfosit B diproduksi oleh sumsum tulang belakang di dalam tubuh. Sel darah putih ini bertugas mendeteksi zat tertentu, benda asing, dan mikroorganisme yang dianggap berbahaya di dalam tubuh, lalu memproduksi antibodi untuk melawannya. Baik teman-teman, di sini saya sebagai pemateri keempat, saya akan menjelaskan tentang karakteristik kelenjar timus. Jadi, yang pertama, teman-teman ketahui, kelenjar timus ini posisinya terletak di sepanjang rongga trakea di rongga dada bagian atas. Dan yang kedua, kelenjar timus ini membesar sewaktu pubertas dan mengecil setelah kita dewasa. Dan pada saat kita lansia, kelenjar timus ini akan tergantikan oleh jaringan lemak. Jadi dapat kita ketahui, jadi pada saat kita mengalami masa pubertas, kelenjar ini akan membesar. Dan saat kita memasuki dewasa, kelenjar ini akan mengecil. Dan pada saat kita lansia, kelenjar ini akan tergantikan oleh jaringan lemak. Lanjut yang ketiga, kelenjar ini merupakan kelenjar penimbunan hormon somatotrof atau hormon pertumbuhan. Jadi, pada kelenjar timus ini akan menghasilkan hormon-hormon tertentu yang akan dibahas oleh materi selanjutnya. Jadi, teman-teman, berikut hormon yang dihasilkan oleh kelenjar timus.
Kelenjar timus berperan memproduksi hormon yang berfungsi dalam pematangan sistem imun, mengaktifkan pertumbuhan badan dan mengurangi aktivitas kelamin. Di antaranya yaitu hormon timosin, insulin, dan melatonin. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai fungsi daripada hormon-hormon tersebut. Yang pertama adalah hormon timosin. Nah, hormon ini berfungsi untuk kekebalan tubuh atau sistem imun, di mana hormon ini akan merangsang sel limfosit untuk melawan infeksi dan juga kanker. Yang kedua, hormon insulin. Hormon insulin berfungsi mengatur penggunaan glukosa sehingga glukosa tersebut dapat diubah menjadi energi. Selain itu, hormon ini juga berperan untuk membantu pengontrol kadar gula atau glukosa dalam tubuh. Nah, yang ketiga, hormon melatonin. Hormon melatonin merupakan hormon yang diproduksi oleh kelenjar kecil yang ada di otak, di mana fungsi utama dari hormon ini adalah membantu mengatur dan memberi sinyal. Misalnya, memberi sinyal kapan waktu untuk tidur dan kapan waktu untuk terjaga. Nah, selain diproduksi secara alami, hormon tidur ini juga bisa diproduksi dalam bentuk suplemen untuk dikonsumsi, seperti yang terdapat pada pil tidur. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan atau kelainan yang ada pada kelenjar timus. Ada beberapa gangguan yang akan saya bahas. Yang pertama, hipoplasia atau plasia timus. Hipoplasia kelenjar timus adalah penyakit langka yang membuat kelenjar timus tidak berkembang dengan sempurna. Penyakit ini disebabkan oleh mutasi genetik dan dikaitkan dengan kondisi lain seperti sindrom de George hingga infeksi HIV. Yang kedua ada hipoplasia timus. Hipoplasia timus adalah pembengkakan pada kelenjar timus maupun pada folikel limfoid di dalam kelenjar timus. Hipoplasia folikel limfoid timus sering terlihat pada penyakit autoimun seperti miastenia gravis, penyakit Graves, dan lupus. Yang ketiga ada kista timus. Kista timus adalah kista yang muncul di dalam kelenjar timus maupun berasal dari kelenjar timus. Penemuan kista sering kali tidak disengaja, akan tetapi tergolong penting karena kista bisa menjadi petunjuk adanya sel kanker. Yang terakhir ada timoma. Timoma adalah tumor yang berasal dari sel epitelium kelenjar timus. Tumor tersebut bisa bersifat jinak maupun ganas atau kanker. Ini bisa muncul mengikuti lokasi timus dalam tubuh pasien. Jadi teman-teman, untuk tetap menjaga kelenjar timus kita agar terhindar dari berbagai gangguan ataupun penyakit, yang pertama kita harus mengonsumsi makanan yang bergizi, yang kedua rutin berolahraga, yang ketiga tidak merokok, dan yang keempat rajin mengonsumsi air putih. Tetapi, jika kelenjar timus kalian telah mengalami gangguan sehingga menimbulkan penyakit, maka kalian disarankan untuk berkunjung ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk memeriksakan diri dan mendapatkan penanganan lebih lanjut. Nah, sekian pembahasan mengenai kelenjar timus dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan materi yang disampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi siapa saja yang menontonnya. Terima kasih, bye-bye.